9 mas gitu. Yalah. 69. Itu jadi 8. Bener apa lagi kotak kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah para hadirin yang dirahmati Allah, kita bersyukur pada Allah pada malam hari ini kita diberi izin oleh Allah untuk dapat mengadakan kajian yang mana kita akan mencoba membaca, mentelaah, mempelajari ya, isi surat Bani Israel, yang mana pada malam ini kita akan kita telah sampai pada ayat yang ke 69. Sekarang 70 ya. Ya. Baiklah para hadirin, tentu sedikit banyaknya kita telah paham ya, sebagian daripada isi surat ini, yang mana kita telah membaca surat ini sejak awal ya, awal suratnya. Kita telah mengetahui ya, bagaimana penekanan daripada surat ini intinya adalah pada pengertian ya, atau pemahaman mengenai tauhid ya, atau ya, tentang akidah yang mesti lurus, yang mesti bersih di dalam diri seseorang. Secara praktis ya, seringkali akidah ini tidak terpakai ya. Kalau kita belajar akidah dalam bentuk teori-teori ya, dalam bentuk katakanlah pengetahuan-pengetahuan yang rumit ya. Ada yang disuruh menghafal sifat apa? Sifat 20 ya, sifat-sifat Allah yang katanya 20 itu ya, atau teori-teori akidah yang rumit. Memang secara apa? Secara teori kita melihat mempelajari ilmu semacam itu semacam apa? Menyenangkan ya. Tetapi tidak bisa dipakai dalam kehidupan. Kenapa? Ya, sebenarnya akidah itu dikenalkan Al-Quran di dalam kehidupan itu dalam bentuk praktisnya, sekaligus juga dalam bentuk ya, dalam bentuk pengertian prinsip-prinsipnya. Nah, kadang kita melihat ada orang Muslim ya, orang Islam, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari sangat aneh kalau kemudian dia bisa menerima ya, konsep-konsep, pemahaman-pemahaman, pemikiran-pemikiran yang bukan berasal dari Islam ya, atau dia bisa membenarkan ajaran-ajaran yang bukan berasal dari Islam ya. Ini menunjukkan kalau dia tidak mengerti tentang akidah. Kita kemarin juga telah belajar ya, bagaimana akidah itu diterangkan Allah kepada kita ya, tidak hanya dalam bentuk satu teori yang dihafal, tetapi langsung pada kenyataan-kenyataan yang sering kita alami ya. Sebagai contoh, alangkah seringnya kita ini membesarkan sesuatu selain Allah ya. Alangkah seringnya kita ini meninggikan sesuatu selain Allah, malah kita bergantung kepadanya. Ada anggapan-anggapan bahwasanya selain Allah itu juga punya kekuatan, punya kekuasaan ya, sebagaimana hal itu kemudian diakui oleh sebagian orang-orang Muslim. Allah mencoba membawa kepada kita kepada satu kenyataan ya, yang dapat kita lihat dan kita rasakan, yaitu ketika suatu kapal berlayar lalu dilamun ombak yang sangat besar, atau satu pesawat yang sedang terbang lalu mengalami gangguan cuaca yang begitu ekstrim sehingga pesawat itu nyaris jatuh. Apa yang pada penumpangnya ya, ketika di darat dia merasa ada kekuasaan, ada kekuatan yang dapat memberi pengaruh dalam kehidupan itu ya, yang selain Allah.
Nah, tetapi di saat-saat seperti itu Allah membuktikan. Lihatlah ketika pesawat akan jatuh, apa yang terjadi pada penumpangnya? Ya, ketika pesawat itu berangkat, penumpang itu merasa yakin dengan pilotnya. Oh, pilotnya sudah pengalaman, sekian ribu jam terbang. Jadi dia merasa aman. Ya, oh pesawat ini baru, buatan pabrik yang terkenal. Ya, itu ya artinya penumpang itu merasa aman karena dia melihat ya atau memperhitungkan adanya potensi-potensi yang dimiliki oleh ya seseorang atau oleh pabrik dari pesawat tersebut. Tetapi ketika dia sudah bertemu dengan keadaan di mana yang nampak oleh dia itu hanya apa? Hanya kematian. Siapa yang diingat? Ada nggak yang tadi itu? Ketika dia tidak lagi percaya dengan siapa? Dengan pilotnya. Ketika dia sudah tidak percaya lagi dengan teknologi, ya, ketika pabrik pesawat itu tidak lagi apa, ya, dapat dia yakini pesawatnya akan selamat. Nah, pada waktu itulah ya fitrah manusia mengenal ternyata tidak ada apapun yang punya kekuasaan selain Allah. Nah, seringkali kita dibawa dalam situasi seperti ini, ya. Ini yang dikisahkan oleh Al-Quran. Maka dengan pemahaman semacam ini, sebenarnya ya kita hidup ini diselimuti oleh berbagai macam ya karat-karat, kotoran-kotoran, kerak-kerak kesirikan yang menyelubungi akal, pikiran dan hati kita. Maka dengan selubung yang semacam inilah kita menjalani kehidupan. Ya, kita bayangkan ya betapa dengan selubung kesirikan ini kita tidak menyadari bahwasanya seringkali kita malah lupa memperhitungkan Allah. Malah kita melihat diri kita yang lebih mampu, lebih besar, lebih berkuasa, ya. Padahal Allah sudah mengatakan, ya, pada ayat seperti itu, ya, kita tidak akan bisa mewujudkan sesuatu itu kecuali dengan izin Allah. Nah, para hadirin, keadaan yang seperti itu membuat selimut itu menjadi apa? Menjadi rontoklah semuanya. Barulah tajam mata kita, ya. Baru hati kita itu bisa melihat hakikat yang sesungguhnya. Bahwasanya yang anggapan kita bahwasanya ada kekuasaan saja Allah itu hanyalah diada-adakan saja. Ya. Padahal hakikatnya tidak ada. Ya. Nah, ini ayat yang kita pelajari kemarin. Ya. Kemudian Allah mengatakan, kalaupun kalian sudah dari laut itu sudah selamat, kalian ke darat. Ya. Lalu apakah di daratan kalian merasa apa? Merasa aman. Ya. Jadi kalau merasa apa? Dalam bahaya ketika berada di lautan, ya, atau dia di langit di pesawat, ya. Allah mempertanyakan, apakah di daratan kalian merasa aman? Ya. Maka Al-Quran mengatakan tidak ada tempat sedikit pun yang aman dari Allah. Jadi seluruh makhluk itu terancam dengan apa? Ya, dengan azab Allah. Ya. Kalau azab itu tidak datang di laut, dia akan datang di darat. Jadi tidak ada tempat di bumi ini yang betul-betul aman dari Allah. Karena itu aman itu hanya ada pada sisi Allah. Siapapun yang keluar dari naungan rahmat Allah, maka apa? Jiwanya akan gelisah, khawatir, cemas, takut. Kenapa? Ya, karena dia berada di luar perlindungan Allah. Ya, paham intinya ya. Nah, para hadirin, kita lanjut sekarang pada ayat yang ke berapa? 70. Walaqad karamna. Ini belum ya? Belum. Dan sungguh ya, telah kami muliakan Bani Adam, anak-anak Adam. Hamalnahum, kami angkut mereka itu. Fil barri wal bahri, di darat dan di laut. Ya. Wa razaqnahum, dan kami rezekikan bagi mereka itu min thayyibati, dari yang baik-baik. Wa fadlnahum, dan kami utamakan mereka itu ala katsirin mimman khalaqna, atas kebanyakan dari siapa yang kami ciptakan, tafdilan, sebagai satu keutamaan.
Nah, inilah hakikat manusia itu. Walaqad karamna bani Adam. Sungguh telah kami muliakan bani Adam itu. Ya. Kehadirannya, penunjukannya sebagai khalifah, ya, itu dengan Allah memanggil seluruh malaikat seluruh alam ini. Ya. Lalu apa? Disuruhnya malaikat itu untuk sujud. Begitu Allah itu memuliakan anak-anak Adam. Sedangkan Allah yang menciptakan kita memuliakan kita. Ya. Di mana letak kemuliaan itu? Ya. Al-Quran menjelaskan kepada kita tidak ada lagi makhluk yang lebih mulia dari kamu kecuali hanya Allah saja. Ya. Jadi sedemikian tingginya kedudukan manusia itu sehingga dia tidak pantas untuk sujud kecuali hanya kepada Allah saja. Kalau sekiranya manusia itu tunduk, sujud, patuh kepada sesama hamba, maka sebenarnya dia telah menghinakan dirinya. Misi iblis, ya, kepada para pemujanya itu adalah apa? Untuk menghinakan para pemujanya itu. Akhirnya para pemujanya itu menghinakan dirinya dengan tunduk kepada sesama hamba. Jadi dengan demikian kita mengerti, ya, pada ayat yang sebelumnya itu, kalau iblis diizinkan Allah menggunakan seluruh potensi yang ada, kekuatan yang ada untuk menundukkan manusia, ya, tetapi Allah mengatakan kamu tidak mampu untuk apa? Menguasai para hambaku. Kemarin sudah jelaskan apa yang dimaksud dengan hamba Allah. Ya, hamba Allah itu berarti dia hanya hamba bagi Allah. Nah, kalau hamba Allah berarti tidak ada yang bisa memerintah dia, mengatur-ngatur hidup dia kecuali hanya Allah saja. Ini prinsip, ini akidah. Pernahkah kita akidah yang ada dalam diri kita itu mengajarkan prinsip semacam ini? Ya. Artinya kepada orang dadio pokok ngomong aku itu akidah, itu buah dari akidah. Ya. Artinya tidak bisa siapapun juga mengatur-ngatur kita juga bisa. Kalaupun pada akhirnya kita mengikuti aturan, ya, maka aturan itu adalah dalam rangka, ya, dalam bingkai mentaati Allah dan Rasul. Ya, kita patuh pada aturan yang dibuat oleh masyarakat. Masyarakat yang mana? Masyarakat mukmin yang bersuro. Maka aturannya menjadi aturan yang kita patuhi. Ya, begitu juga arahan keputusan pemimpin, ya, semua dalam bingkai atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Semua dalam bingkai itu. Jadi tidak bisa lepas. Ya. Jadi bagaimana bisa seorang mukmin itu diatur-atur oleh aturan-aturan, hukum-hukum, ketentuan-ketentuan selain dari ketentuan Allah dan Rasul. Ya. Nah, para hadirin, maka Allah mengatakan walaqad karamna bani Adam. Ya, Allah sendiri yang mengatakan kalau kita itu dimuliakannya. Ya, tahu kan yang dimaksud dimuliakan? Ya. Nah, hamalnahum fil bari wal bahri. Kami angkut, ya, dia di darat dan di laut. Ya, Allah ciptakanlah onta, Allah ciptakan kuda, Allah ciptakan apa? Keledai, Allah ciptakan kerbau. Untuk apa? Untuk mengangkut manusia. Kalau dalam surat sebelumnya, surat apa itu? An-Nahl, maka diceritakan, ya, Allah lah yang membawa kamu menyampaikan apa yang ada dalam hatimu itu, ya. Dia ciptakan berbagai macam binatang ternak untuk apa? Supaya membawamu ke tempat yang sangat jauh. Yang kalau kamu sendiri ke sana dengan kekuatan kakimu, apa yang terjadi? Kamu nggak akan sanggup, ya. Maka Allah ciptakan binatang yang bisa kamu latih, lalu bisa membawa kamu ke tempat-tempat yang jauh. Lalu diciptakannya pula, ya, berbagai benda-benda seperti kayu, besi, dan lain sebagainya, yang kemudian Allah mengajari manusia bagaimana cara membuat benda-benda tersebut bisa menjadi kendaraan. Ya, semua itu disiapkan Allah. Jadi manusia itu memang begitu. Ya, kalau dia menemukan ini, menemukan itu, sebenarnya memang karena kekhalifahannya itu sudah disiapkan Allah. Ya,
Jadi mereka menemukan rumus ini, bikin pesawat terbang, bikin kapal dan lain sebagainya itu, ya, karena memang begitu rancangan Allah kepada kehidupan manusia, ya. Jadi kami yang mengangkut, ya, untuk mengatakan bahwasanya Allah lah yang memfasilitasi, Allah lah yang menyiapkan bagi manusia ini berbagai macam kendaraan yang bisa mereka manfaatkan. Kami angkut mereka itu, ya, di darat dan di laut. Akibatnya manusia ini bisa menempuh seluruh penjuru bumi. Ya, coba lihat rancangan bumi ini. Tidak seluruhnya daratan. Kenapa? Agar manusia bisa sampai dari satu benua ke benua yang lain. Coba kalau daratan semua, bisa nggak? Terlalu jauh kalau menempuh daratan, terlalu apa? Ya, artinya dari sini ke Amerika itu kalau ada kapal kan gampang melayarinya. Tapi kalau daratan semua gimana? Ya, alangkah terbatasnya. Jadi dengan laut itu kita bisa menjelajahi seluruh, ya, permukaan bumi. Nah, kami angkut mereka, ya. Warazaqnahum minat thayyibati, ya, dan kami rezekikan mereka dari yang baik-baik. Ya, kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Ya. Jadi saya pernah ceritakan tentang rezeki air itu, ya. Air itu berasal dari laut, ya. Lalu terjadi pemanasan, lalu menguaplah airnya. Lalu sampai di atas, kemudian dikawinkan dengan apa? Dengan garam. Jadilah mendung. Lalu diarak oleh angin, lalu jatuh ke bumi. Nah, air yang murni ini, Aquades ini, yang dari air hujan itu hanya berisi hidrogen dan oksigen, ya. Itu masih kurang bagi manusia, ya, karena kalau H2O itu saja seperti Aquades, mana ada orang minum Aquades? Kan nggak banyak manfaatnya Aquades itu. Dia jatuh dulu ke bumi, masuk ke dalam tanah, lalu bereaksi dengan unsur-unsur yang ada di dalam tanah, lalu berikatanlah dengan logam, dengan besi, Fe, berikatan dengan apa lagi? Magnesium, berbagai macam unsur-unsur dalam tanah. Setelah itu dia keluar dari tanah. Nah, sekarang sudah dalam bentuk apa? Air yang kita minum, air mineral itu, karena sudah bukan H2O lagi, ya. Jadi memang dia masuk dulu ke dalam tanah itu, maka air itu diserap tanaman, diserap hewan, dan kita minum. Air bersih jatuh ke tanah itu kotor, keluarnya kotor atau bersih? Tetap bersih. Pernahkah Allah memberikan yang kotor? Nggak pernah. Kalau kita lihat sungai itu kotor karena apa? Manusianya yang bikin kotor, ya. Jadi dengan demikian, ya, Allah berikan rezeki dalam bentuk buah-buahan. Tidak ada buah-buahan itu yang kotor, ya, dan memabukkan. Kalau anggur memabukkan, itu karena siapa? Manusia sendiri, ya. Kami keluarkan air itu di dalam perut binatang ternak itu dalam bentuk tiga cairan. Cairan pertama adalah darah, cairan kedua air kencing, cairan ketiga adalah susu. Kalau enggak Allah yang menentukan yang mana yang boleh kamu minum, apa yang terjadi? Diminum semua. Iya kan? Ada nggak orang minum darah? Banyak ini masak itu malam, darah yang dimasak kan? Ya. Orang minum air kencing ada nggak? Banyak, ya kan? Yang kita lihat di mana? Di India itu, ya. Nah, yang dua itu diharamkan Allah. Air susu yang kita minum. Itulah syariat Allah itu. Jadi kita diaturnya jangan meminum yang kotor, ya. Memang dia yang keluar itu 3, darah, air kencing, sama susu. Yang 2 diharamkannya, yang 1 kita di sini. Lalu air itu pun ada dalam anggur atau dalam buah pohon aren, ya. Lalu Allah katakan, ya, tidak ada anggur itu menjadi memabukkan, ada nggak? Nggak ada. Kemudian kamulah yang membuatnya menjadi beracun, ya, menjadi wine, menjadi apa lagi, ya, toak dan lain sebagainya. Kan kamu yang bikin.
Nggak pernah Allah itu memberi kamu rezeki. Itu memproduksi anak ayam aja. Ayam apa? Ayam potong broiler. Paling banter umur 1 bulan ya. Udah jadi makanannya manusia. Dia produksi pabriknya seperti itu. Kadang kalau harga telur lebih mahal, anak ayam itu dibuang apa? Dimasukkan ke dalam apa? Kita melihat ya bagaimana makhluk-makhluk lain itu betul-betul hanya untuk melayani kehidupan manusia. Ya, inilah sang khalifah. Ya, hutan yang sebanyak itu habis hanya untuk manusia. Ya, jadi kita bayangkan tambang-tambang yang merusak-rusak bumi itu gara-gara apa? Manusia mengambil tambangnya. Jadi kalau kita lihat di Bangka itu, di atas pesawat itu, kita akan lihat lubang-lubang di Pulau Bangka itu. Rusak Pulau Bangka kenapa? Dirusak manusia mengambil timahnya itu. Ya. Jadi kita bisa melihat kok manusia ini diizinkan Allah yang merusak bumi ini ya. Nah, seperti itulah Allah itu memberi keutamaan bagi manusia itu. Ya. Nah, sehingga ya apapun makhluk ya itu memang disiapkan Allah untuk melayani kehidupan manusia. Kami utamakan mereka dari kebanyakan apa yang kami ciptakan. Nah, setelah tahu ini, maka Allah berkata, Yauma nad'u, pada hari tak kala kami memanggil, ya, kullu unasin, tiap-tiap manusia, ya. Kata-kata unas itu sendiri berarti adalah manusia. Insan itu kan mufrad itu adalah tunggal, ya. Tapi kalau nas adalah jamak. Kalau disebut tiap-tiap manusia tapi jamak artinya apa? Kalau tiap-tiap insan baru dia bisa tiap-tiap diri. Tapi kalau tiap-tiap manusia jamak artinya tiap-tiap kelompok manusia yang seumur, yang sewilayah, ya, yang nah ini kelompok manusia maksudnya. Karena nggak mungkin tiap diri karena unas itu sendiri adalah kalimat jamak, ya. Nah, tiap-tiap manusia kami panggil dari tiap-tiap manusia itu bi imamihim, dengan imam-imam mereka. Ya. Jadi setiap mau nggak mau manusia ini berkelompok. Di setiap kelompok itu ada yang dijadikan sebagai pemimpin atau sebagai imam. Ya. Kalau dulu almarhum guru saya itu mengatakan yang dimaksud dengan imam itu memang imam salat. Karena nggak ada istilah imam itu kecuali imam salat. Ada nggak istilah imam yang selain imam salat? Nggak ada. Nah, jadi di sini kami panggil setiap manusia itu dengan imam-imam mereka. Ya. Kemudian faman utiya kitabahu. Maka siapa yang utiya didatangkan kitabahu, kitabnya itu biyaminihi, ya, dari arah kanannya, ya, dengan tangan kanannya itu, faulaika, maka itulah mereka yaqrauna kitabahum, ya, yaqraun, kalimat kata kerja aktif, ya. Jadi dulu dia membaca, sekarang dia membaca, besok dia membaca. Jadi ini bukan kalimat yang mengatakan seolah-olah masa itu dia akan baca, tidak. Dulu dia sudah baca, sekarang dia baca.
Berarti kalimatnya apa yang maksud di sini? Hah? Nah, maka kalimat yang dimaksud di sini ini, siapa yang kami beri kitab itu dari tangan kanannya, maka Allah mengatakan faulaika, maka itulah mereka-mereka yang yaqrauna kitabahum, yang senantiasa membaca kitab mereka. Ya, kan ada pada ayat awal itu, iqra bi kitabika, bacalah kitab kamu. Ya, kafa, ya, cukuplah apa? Dengan dirimu sendiri sebagai syahidah, sebagai saksi, ya, sebagai penghisap. Nah, sekarang kita diperintahkan membaca. Nah, di sini ini Allah mengatakan, siapa yang membaca kitab Allah ini dari dulu sudah dia baca. Akibat dari membaca itu apa? Mengetahui. Akhirnya dia mengetahui petunjuk. Dia tahu jalan yang lurus. Dia tahu mana yang mesti dia kerjakan, dia tahu mana yang mesti dia tinggalkan. Ya. Maka itulah mereka-mereka yang selama ini membaca kitab mereka. Bukan dikasih kitab lalu diperiksa, bukan begitu. Ya. Tetapi mereka itulah orang-orang yang membaca kitab mereka itu. Kayak kita ini baca Quran. Dari Quran ini kita tahu apa yang diperintahkan Allah, apa yang disuruh dijauhi. Ya. Dengan demikian menjadi luruslah pengetahuan kita ini. Kemudian wala yudlamuna fatilan. Maka ya sekali-kali mereka tidak akan dizalimi sedikit pun. Ya. Bagaimana bisa kalau kita berbuat sesuatu berdasarkan arahan kitab ini, Quran ini, tiba-tiba nanti di akhir tidak salah, bisa nggak? Berpegang teguh pada Quran ini, pada kalimat yang jelas-jelas terbaca, ya, tidak ada yang diharamkan Allah kecuali apa? Daging babi, apalagi darah, bangkai. Nah, lalu kita menyatakan berarti Allah halalkan yang kita berpegang pada ayat itu, kira-kira mungkin nggak nanti kita salah di sana? Maka Allah mengatakan sekali-kali kamu tidak akan dizalimi. Tidak mungkin orang yang tidak tahu itu akan diadili. Tidak mungkin orang yang berpegang dengan petunjuk itu disalahkan. Nah, jadi tidak ada kesalahan walaupun sebesar biji zarah yang secara tidak sengaja. Kemudian dia menjadikan dia apa? Ya. Jadi tidak ada perbuatan baik yang dilupakan, tidak ada pengingkaran janji, ya, tidak ada pengkhianatan. Ini yang dimaksud dengan ya, wala yudlamuna fatilan. Sementara kalau manusia gimana? Ya, kita sudah dukung orang itu mati-matian, ketika dia sudah jadi, ternyata kita nggak apa? Apa yang dijanjikannya nggak wujud, nggak diberinya. Kalau manusia begitu, kalau Allah, ya. Jadi siapa yang berinfak maka dia akan memperoleh ya balasannya. Wa man kana fi hadhihi a'ma. Maka dilanjutkan dengan ayat, dan siapa yang kana fi hadhihi a'ma adalah dia, ya, di dalam kehidupan dunia ini dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta, ya. Lalu fahuwa fil akhirati a'ma, maka dia di akhirat itu a'ma, ya, lebih buta lagi, wa adallu sabilan, ya, dan lebih sesat, ya, di dalam menempuh jalan. Siapa yang buta di dunia ini, maka di akhirat nanti dia buta dan lebih tersesat dari menempuh jalan. Pernah membayangkan orang buta berjalan, apa yang terjadi? Tertatih-tatih. Orang buta tahu nggak di depan ada lubang? Nggak tahu. Apa akibatnya? Terperosok. Ya. Orang buta tahu nggak di depan ada pohon? Nggak tahu. Terbentur. Nah, berarti bagaimana? Siapa yang buta di dunia ini, berarti dia tidak melihat petunjuk, tidak tahu arah, dia tidak tahu peringatan. Awas, ada lubang. Apa yang terjadi? Masuklah dia ke lubang. Ya, awas, ada
pohon. Nggak tahu, kebentuk lah dia jadinya. Ya, kalau kita lewat portal itu kan ada tinggi sekian. Ya, kalau mau masuk kan digluk dulu sebentar kan. Itu kan ada rambu-rambunya. Ya, disuruh belok kanan karena kiri jurang, nggak tahu akhirnya masuk. Ini kalau orang buta. Jadi Allah mengatakan kalau barang siapa yang buta dalam kehidupan ini, kan kita bisa merasakan bagaimana hidup orang buta. Bisa merasakannya. Penuh dengan penderitaan. Kan begitu. Jangan kita bayangkan orang buta yang sudah apa? Nah, ini kalau betul-betul dia buta ya, dilepas di tempat yang nggak pakai tongkat, di tempat yang apa? Rame apa terjadi? Nah, kita bisa melihat berarti alangkah menderitanya si buta itu. Alangkah sulitnya kehidupannya. Alangkah berat hidup yang dijalaninya. Nah, ini adalah konsekuensi karena dia buta. Kenapa dia buta? Padahal dia punya mata. Orang yang punya mata tapi nggak pernah digunakan baca Quran, apa akibatnya? Buta. Akibatnya dia tidak tahu hukum-hukum Allah, ya, hukum-hukum yang mengatur kehidupan manusia. Dia bisa masuk ke dalam satu situasi menabrak hukum yang mengakibatkan orang menangis misalkan. Tahu maksud saya? Yang bikin orang menangis itu siapa? Allah kan? Ya. Hukum Allah ini kan nggak bisa dilawan. Allah meletakkan hukum pada air. Dalam suhu 100 derajat air akan mendidih. Bisa nggak dilawan? Ya. Nah, dalam kehidupan juga begitu. Ya. Kalau sekiranya hukum-hukum kehidupan itu kita tabrak, yang terjadi apa? Kita sendiri yang akan merasakan akibatnya. Dan kita kalau tidak tahu tentang jalan kehidupan yang mudah, ya, maka ibarat kita orang buta yang tidak tahu arah pasti tersesat. Maka terimalah konsekuensi hidup sebagai orang yang tersesat. Kalau nggak tersesat pasti jalannya lurus mulus. Pernah nggak tersesat? Ya, mencari jalan yang beraspal nggak ketemu, akhirnya masuk apa? Nah, rasanya gimana? Ya, tapi kalau ketemu dengan jalan yang lurus itu, yang mulus itu, kita tahu arah kan gampang aja semuanya. Nah, maka ayat mengatakan, ya, wa man kana fi hadhihi a'ma. Siapa yang dalam kehidupan dunia ini dia buta, ya, fahuwa fil akhirati a'ma. Maka di akhirat dia juga buta. Wa adallu sabilan, dan lebih lagi sesat, ya, dari jalan. Berarti ayat ini bisa kita katakan apa? Siapa yang dalam kehidupan dunia ini menderita. Ingat, penderitaan itu bukan persoalan banyak atau sedikitnya materi. Ya, kita tahu betapa banyaknya orang-orang kaya yang menderita. Jadi, kalau kamu menderita dalam kehidupan dunia, itu tandanya kamu buta. Ya. Kalau kamu sudah menderita di dunia ini, tentu di akhirat kamu lebih menderita lagi dari kehidupan di dunia. Ya. Nah, wa adallu sabilan, dan lebih sesat dari jalan. Jadi tidak tahu jalan. Kita membayangkan akibat-akibat dari tersesat di dunia itu sudah seperti itu. Ya. Orang yang sesat di dunia ini kan sampai bunuh diri ya. Karena apa? Saking beratnya ya kehidupan yang dia tempuh. Karena tersesat dari jalan yang mudah. Kalau Allah mengatakan sanuk liuka fala tansa. Ya. Terus apa? Illa masya Allah. Lalu innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan mudahkan kamu kepada yang mudah. Jadi prinsip petunjuk itu adalah memudahkan kita kepada yang mudah. Dimudahkan saja sudah kemudahan, apalagi dimudahkan kepada yang mudah. Ada yang mudah tapi nggak tahu, lalu dimudahkan kita kepada yang mudah itu. Nah, inilah prinsip petunjuk Al-Quran itu. Ya, kadang ada orang masih mencari-cari juga yang mudah itu. Udah sulit dia mencapai ke yang mudah. Nah, Al-Quran ini memudahkan kepada yang mudah. Alangkah nyamannya sebenarnya hidup sebagai orang
yang beriman dan bertakwa itu. Itu jaminannya. Ya. Itu makanya Rasulullah dan para sahabat itu kan kita lihat bagaimana walaupun mereka hidup itu seolah perang nggak pernah berhenti. Tapi kan terlihat bahwasanya kehidupan itu kehidupan yang sangat berbahagia. Ya. Lalu Allah mengatakan wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika litaftariya 'alaina ghairahu. Nah, para hadirin. Kalau di dalam ayat yang ke-36 Allah mengatakan begini. Wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ulan. Ayat 36 ya. Jangan kamu mengikuti, jangan kamu berbuat, jangan sampai terjadi ya, jangan sampai muncul dalam kehidupan kamu itu kamu hidup tanpa ilmu. Apa akibatnya? Kalau kita tidak tahu petunjuk Allah, apa akibatnya dalam hidup ini? Nah, kita hanya akan menjadi orang yang berbuat kerusakan. Kita tidak tahu keadilan, tidak tahu kebenaran. Apalagi yang terjadi? Ya, apapun yang kita pegang itu pasti akan mengakibatkan apa? Nah, kerusakan. Ini kalau kita hidup tanpa pengetahuan. Ya. Makanya kalau kita kemudian diberi Al-Qur'an tapi tidak hidup berdasarkan petunjuk Al-Qur'an, Allah mengatakan, ya. Mati ini ya. Nah, terus. Nah, kalau dalam ayat 36 ya, kalau dikatakan mata, telinga, hati itu akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa? Karena itu adalah perangkat-perangkat kepada kita untuk bisa menggapai petunjuk. Orang yang hidup tanpa petunjuk, ya, maka dia akan salah arah, dia akan tersesat, dan kehidupannya itu hanya akan merusak di dalam kehidupan di bumi. Sedangkan ayat ini berbicara tentang apa? Wa in kadu la yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Ya. Wa in kadu, ya. Dan sesungguhnya kadu hampir-hampir ya. La yaftinunaka 'anil ladzi auhayna ilaika. Ya. Hampir-hampir mereka itu bisa ya membuat kamu apa? Anil ladzi auhayna, dari apa yang kami wahyukan kepada kamu itu ya, litaftariya alaina ya, untuk mengada-adakan alaina atas kami ghairahu, dari yang selainnya. Wa in kadu, ya, hampir-hampir, nyaris ya, nyaris saja, la yaftinunaka ya, mereka itu berhasil memfitnah engkau ya. Memfitnah itu berarti apa artinya? Fitnah itu menguji, apalagi menghalangi, ya, mengganggu, apalagi mengakibatkan sesuatu itu tidak terjadi seperti ya yang seharusnya. Jadi para hadirin, kita saksikan ayat ini ya. Hampir saja Muhammad, ini Muhammad ya, Rasulullah, hampir saja la yaftinunaka, mereka berhasil memfitnah kamu ya, anil ladzi auhayna ilaika, dari apa yang kami wahyukan kepada engkau ya, litaftariya alaina ghairahu, agar engkau mengada-adakan yang atas kami atau yang dari kami itu yang selainnya. Hampir saja Rasulullah ini berbuat sesuatu bukan atas dasar petunjuk wahyu. Kalau ayat 36 mengatakan jangan sampai kamu mengikuti sesuatu yang bukan berasal dari
dari wahyu. Ya, Rasulullah saja hampir saja beliau berbuat bukan karena pengarahan wahyu. Ini saja sudah menjadi masalah besar bagi Allah. Nah, kamu mengada-adakan atas kami yang lainnya. Wa idam, ya, dan jika itu terjadi, la ta'khuzuka, benar-benar mereka akan menjadikan engkau khalilan, teman dekat. Khalil. Ya. Kalau dulu dimusuhi, Rasulullah dimusuhi, dicaci maki, ya, dicela, bahkan nyaris dibunuh dan diperangi. Masalahnya apa? Apakah beliau itu orang yang kurang ajar? Apakah beliau itu suka ngerjain apa? Ngerjain orang. Apakah dia punya hutang kepada orang nggak dibayar? Atau orang mencuri, membohongi orang dan lain sebagainya? Apakah seperti itu? Tidak. Bahkan mereka sangat respect pada Muhammad itu. Ketika mereka sedang marah-marahnya dan akan membunuhnya, akan mengusirnya, ya, sebagian orang yang marah itu malah harta mereka ada dititipkan kepada Rasul. Bahkan sebelum beliau pergi ke Madinah, itu masih beliau pesankan kepada Ali supaya mengembalikan harta orang-orang yang malah mengusir beliau itu, yang memusuhi beliau itu. Jadi kan gak ada urusannya dengan apa yang menyebabkan manusia marah kepada orang lain. Ya, jadi beliau semata-mata marah, orang-orang itu semata-mata marah kepada beliau hanya masalahnya apa? Masalahnya karena bagaimana beliau beriman kepada wahyu yang turun pada beliau. Ini yang bikin marah manusia. Masa ia hidup berdasarkan wahyu, apa kata ayat dilaksanakan? Ini bikin orang kafir apa? Nah, ini yang mereka sebut radikal itu kan itu. Ya. Jadi Muhammad sudah mengalaminya. Mereka pakailah cara-cara yang bagaimana dengan cara itu nanti Muhammad ini akan berpikir, iya ya, benar apa yang mereka katakan itu. Apa contohnya? Ketika berada di Ka'bah, ya, pada waktu itu Ka'bah banyak patung-patung. Ada patung Al-Lata, Al-Uzza, Al-Hubal. Lalu mereka katakan, hai Muhammad, ya, cobalah sentuh sedikit saja, ya, patung kami ini. Kalau kamu sentuh patung kami ini, mulai hari ini selesai pertikaian kita. Kami biarkan engkau beribadah dengan agama engkau, ya. Tidak ada lagi permusuhan di antara kita. Tapi yaitu, kamu cukup mengelus patung ini, menandakan kamu juga mengakui patung ini. Pada waktu itu Nabi berpikir, apa salahnya hanya mengelus? Toh nggak akan merubah agama ini, kan cuma mengelus. Nah, padahal beliau adalah seorang Rasulullah. Apa jadinya kalau seorang Rasulullah malah mengelus apa? Patung tadi itu. Hampir beliau berpikir dengan akal beliau seolah-olah tawaran itu benar. Kan nggak ada salahnya, ya. Padahal misi beliau adalah apa? Justru menghancurkan patung tadi itu. Mungkin akan terpikir dalam rangka strategi apa salahnya? Toh biasa orang berstrategi, ya. Untuk saling apa? Toleransi. Nanti kalau sudah punya kekuatan baru, nah, seperti itu kan. Nah, tetapi ternyata apa kata Allah? Jadi berhadirin, hidup ini bukan persoalan keberhasilan, kesuksesan di dalam meraih sesuatu, ya. Yang diminta Allah, kita ini harus hidup sebagaimana yang diwahyukan oleh Allah. Apapun kenyataan yang kita hadapi. Kita bukan orang yang berstrategi. Justru kita orang yang, artinya kita bukan orang yang merencanakan sesuatu. Kita ini orang yang direncanakan oleh Allah. Jadi tidak ada dalam diri manusia itu, oh Muhammad ini panglima perang, Muhammad ini teoretikus ulum, Muhammad ini pemikir yang
hebat, salah semua. Muhammad itu nggak bisa apa-apa. Ya, yang hebat itu apa? Wahyu yang turun kepada beliau. Ya. Nah, ini kira-kira pengantar untuk minggu depan, ya, karena udah jam 11. Saya kira ini kita akhiri dulu pengajian kita. Insya Allah kita sambung pada hari Jumat yang akan datang. Karena kebetulan malam ini kita agak terlambat ngaji ya. Demikian para hadirin, kajian kita surat Bani Israel. Insya Allah kita perdalam beberapa ayat yang tadi saya sebut ya pada kesempatan Jumat yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.